Obral, bukan obrolan. Obrolan Alkitab, bukan obrol asalan. Semangat banget hari ini. Senang banget hari ini. Kenapa? Karena hari ini mau bahas berkat. Haleluya. Dan kita ada di rumah baru. Asik. Karena hasil taburan yang luar biasa dari cici kita yang belum diperkenalkan lagi. Harus diperkenalkan lagi. Jadi kita punya rumah baru. Teman-teman kalau lihat, kalau nonton, ya wajib nonton. Tempatnya asik banget ya. Keren banget. Senang. Sampai kita molor 2 jam. Iya. Menikmatnya tempat yang sejuk yang Tapi bersyukur ya. Bersyukur Karena ada tempat yang baru. Ya. Artinya ini adalah rumahnya Tuhan juga. Amin. Supaya kabar baik itu semakin diberitakan lebih lagi. Dahsyat. Lebih luar biasa. Yes. Satu, nama Tuhan Dipermuliakan. Yeay, kasih tepuk tangan dong. Terima kasih Tuhan CLK. Terima kasih Tuhan Yesus melalui CLK. Yesus. Haleluya. luar biasa. Ada juga di sini ada tamu kita istimewa. Bro Nathan Wijaya. Say hi dong Konatan. Gitaris. Gitaris. Gimana Halo gitarnya? semua. Mana gitarnya? Gitaris. Kalau keyboard gimana dong? Kalau Keyboard. Jangan mulai deh. Jangan mulai. Ntar openingnya 10 menit. Terus ada Anet juga. Halo, baik lagi, jangan pernah bosen. Luar biasa. Dan dengan saya tentunya dengan host yang spektakuler sih. Mengaku, oh Tuhan rendahkan. Jadi dengan saya Ruli yang akan selalu setia menemani teman-teman semua. Yes. Untuk kita selalu membahas tentang firman Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Dan yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang luar biasa adalah Tiga lawan satu kalah nggak bisa. Nggak bisa. Tiga lawan satu. Kan suara terbanyak. Gimana kru semua 3 lawan 1? Setuju. Nah, berarti yang jawab Ya betul. Cielko. semua berarti Semua ya. 5 lawan 1. Kan ada pertanyaan juga dari aku untuk kalian. Anet Kita aja. bahas episode selanjutnya kalau gitu. Aku tanya Tuhan dulu. Perlu seminggu 2 minggu ya. 2 minggu didoakan. Haleluya. Dan hari ini kita mau bahas apa, Net? Menabur. Menuai. Salah. Maaf, boleh dong. Iya, Kamu iya. mah maunya menuainya aja. Kamu mah maunya diberkati Menabur. Aku juga mau. Jadi menabur. Menuai. Dia bengong. Bingung. Coba kok. Khusus Konatan ya. Menabur. Menuai. Salah. Menabur. Menuai. Betul. Betul ya? Ya itu betul. Nah, ini baru betul. Aduh. Haleluya. Oke, kita mau bahas tentang hari ini soal menabur. Menabur menuai. Nah, biasanya kalau Tuhan bilang kalau kamu mau menabur tangan kanan, kalau bisa tangan kiri, jangan sampai tahu ya. Bener ya, Ci? Koreksi kalau salah. Maksudnya kalau kita udah memberi sesuatu kepada Tuhan, harus dengan segenap hati tanpa perlu orang lain yang tahu gitu. Tanpa paksaan juga ya. Tanpa pamer, tanpa paksaan, dan yang pastinya harus ikhlas. Nah itu betul. Itu baru Tulus berkenan. hati, tulus Harus hati ya. tulus hati. Wangi-wangian tuh benar gitu. Bukan wangi bener. Harum. Ya, itu dia. Bau dupa harum. Ya, Iya. Dupa apa kok? Dupa ya persembahan. Oke. Mantap. Jago dia. Jangan kamu pikir Jangan begitu, Net. Jangan begitu.
itu. Dia walaupun gitaris tapi hamba Tuhan Gitaris. juga. Tapi jangan suruh hafal obral lagi Iya, ya. jangan. Kayak tadi nih. Tadi lama kali. Iya, aku punya loh videonya tadi. Jadi situ udah nggak bisa mengelak sekarang. Dari tempo 80 ya. Ya, sampai 140. Ya udahlah, haleluya. Sip. Tabur tuai. Ya udah silakan. Kita mulai dari yang baru datang kali ya di obrolan Ya, Alkitab siap. yang luar biasa Yeah. ini. Yeay. Aku mau nanya Konatan. Apa nih? Menurut Konatan, tabur tuai itu apa sih? Tabur tuai itu menurut aku ya apa ya istilahnya yang paling gampang pengertiannya apa yang kita lakukan ada sebab ada akibat seperti itu. Jadi intinya bahasa yang paling gampang untuk dimengerti adalah dari apa yang kita lakukan akan menghasilkan sesuatu dari apa yang kita lakukan itu. Konsekuensi. Jadi, ada konsekuensi. Istilahnya ya itu yang paling mudah dimengerti sih. Istilahnya setiap kali tindakan yang kita ambil akan menghasilkan sebuah hasil dari Sesuatu, tindakan dari kita. sebuah tindakan Itu. kita. Oke. Nah, menurut Konatan sendiri nih, contoh kecil apa yang Konatan sudah lakukan ketika Koko menabur dan ada tuaian apa yang Koko dapat? Wih, udah sesi ini Kira-kira Sesi ini. sedikit aja Sedikit aja yang brief, spektakuler brief. nanti Sesi ya. loh. Menurut Sesi pemusik, loh. ini kan pemusik Bikin nih seminar kan. kita ntar. Boleh dong Ci kita nanya perspektifnya pemusik. Boleh. Boleh banget Full ya. dari sisi Iya. dari Ya. sisi pemusik. Paling gampang tuh sebenarnya ini hal yang paling kecil yang sudah saya lakukan dulu pernah ya. Hal yang sepele banget sebenarnya simple. Pernah suatu ketika waktu makan ada orang itu minta-minta gitu. Misalnya waktu itu orangnya bilang, "Pak, saya minta duit buat apa?" Tanya. "Saya nggak makan selama beberapa hari karena rumah saya jauh," dia bilang gitu. Oh ya udah, saya pesenin waktu itu saya makan mie. Saya pesenin mie karena saya kasihan, saya pesenin 2 mangkok. Dia nggak mau, dia cukupnya mintanya 1. Terus saya kasih duit juga dia nggak mau. Dia mintanya pokoknya makan. Oke. Dari situ sebenarnya kebetulan waktu itu kan di dompet ada uang beberapa. Jadi istilahnya nggak yang berlebihan juga karena cukup untuk makan beberapa orang aja kan. Tapi ya udahlah kalau pikir sampai nggak cukup ya ntar gampang lah apa kata nanti gitu kan. Yang penting beliin dulu orangnya. Setelah makan percaya nggak percaya ya. Jadi istilahnya waktu kemudian berapa hari itu berkat Tuhan ada gitu. Yang istilahnya menjadi kebutuhan saya itu tiba-tiba Tuhan tuh cukupkan dan Tuhan tuh bilang gini, ini adalah hasil kamu ketika kamu perhatikan seorang yang sedang dalam kesusahan. Terus saya tuh dalam hati tanya gini, susah apa Tuhan? Siapa orangnya? Saya lupa kan. Terus Tuhan ingat, kamu ingat gak waktu kamu makan beberapa hari lalu itu kamu ngasih ada orang yang memerlukan makanan. Oh iya ya, waktu itu ya itu kan hal yang sepele gitu. Tapi itu Tuhan perhatikan loh dalam hal yang kecil gitu. Itu sih yang contoh yang paling kecil yang pernah saya alami gitu. Keren. So sweet Keren. banget sih. Oh, aku lapar. Ya udah. Ya udah. Ke bawah ada makanan. Oh, aku lapar. Ya udah. Bukannya bus makan bakso Ya, baru aku habis ditabur bakso tadi. Di es krim sana. buatku juga ya. Aduh. Anet. Kok gue? Sekarang yang nanya sekarang pengalamannya apa? Jangan, kan aku hostnya. Emang host gak boleh tanya juga. Oke, itu berarti dari hal kecil itu ya kok ya. Hal kecil itu. Nah, kalau CLK nih, kalau tadi hal yang kecil, sekarang hal yang agak lebih besar. Agak besar. naik satu step nih, naik satu Levelnya step beda. gitu. Levelnya, iya dong, kita harus belajar setiap level, Iya. betul gak ya? Betul. Gitu. Di level yang besar selain yang Apa nih? sudah Apa? biasa menabur. Bilang aja. Kamu Siko. bilang aja langsung. Iya kan. Maksudnya Betul. apa? Tuh. Jadi mulai
boleh nih Cici sharing sedikit kesaksian nih soal tabur tuai. Tapi kan tadi kan hal yang simple aja nih. Apakah ada sesuatu pengalaman yang menurut Cici aku lakukan hal yang cukup besar lah, atau keputusan yang cukup besar yang Cici ambil dan menuainya ternyata wow gitu, unexpected dari Tuhan? Nggak ada. Nggak ada yang kuingat. Waduh, Saking banyaknya. banyak yang udah ditabur gitu ya. Lupa. Saking banyaknya, Atau saking kayak, besarnya. berarti salah Karena pertanyaan aku. Gini deh Ci, awal mulanya Cici baru dapet cinta mula-mula sama Tuhan. Asik. Hal apa nih yang Cici tabur and then Cici tuai lagi tapi Cici ingat gitu loh. Masa muda Cici deh. Kalau tadi kamu tanya itu sih, kenapa aku jawab nggak ada? Maksudnya itu nggak ada yang aku ingat dalam artian gini. Karena hidupku dari kecil itu adalah selalu diajar Tuhan tuh selalu memberi, selalu menabur. Pada waktu itu aku tidak mengerti tentang hukum tabur tuai, tapi aku selalu memberi, dan kalaupun aku menerima aku nggak merasakan gitu loh. Nah setelah aku mengerti tentang tabur tuai, aku baru mengerti itu adalah hukum yang fix daripada kerajaan Allah. Bila kita menabur kita pasti akan menuai. Ya. Nah itu pun tetap terus aku lakukan dalam kehidupanku. Dan kalau disuruh ditanya tentang apa yang ini, apa ya? Karena setiap hari hidupku menabur, jadi setiap hari juga hidupku menuai. Jadi artinya hari ini adalah tuaian waktu aku dulu. Hari ini aku menabur, besok adalah hasil tuaian yang mungkin kemarin-kemarin. Jadi seperti itu terus. Jadi kalau ada hari ini aku hidup sampai hari ini, ada sampai hari ini, ada berkat dari Tuhan sampai hari ini, dan puji Tuhan sampai hari ini tak berkekurangan, itu juga merupakan tuaian dari hasil taburanku yang dulu. Tapi yang mana? Karena Nggak begitu ingat sudah karena aku tidak membiarkan tangan kananku menabur, tangan kiriku juga nggak berhenti menabur. Jadi aku nggak tahu yang mana yang berhasil. Ya, dua-duanya juga bisa berhasil gitu loh. Jadi hidup kita hari ini adalah hasil dari taburan kita yang kemarin lalu. Itu. Nah, Dahsyat. Nah kemarin aku nangkep gini, Cici ngomong gini, waktu aku nabur di situ aku nuai. Nah itu pengertiannya tuh gimana maksudnya Ci? Ya waktu aku nabur, kalau hari ini aku menabur, ya hari ini aku menuai. Karena setiap dari taburan itu pasti ada tuaian. Hari ini seperti aku katakan, aku hari ini ada hasil dari taburanku yang dulu-dulu. Nah, lalu berapa lama yang lalu aku juga menabur, menuai juga sudah. Hari ini juga. Nah, hari ini dari pagi kita juga sudah nabur. Hari ini juga aku menuai yang kemarin. Seperti itu. Jadi setiap hari kita tuh menabur dan setiap hari kita tuh menuai. Amin. Karena dari hari-hari yang lalu kalau kita setiap hari menabur. Jadi dalam kehidupan kita kalau kita setiap hari menabur, maka setiap hari kita akan menuai. Tapi kalau kita menabur setahun sekali ya kita menuainya setahun sekali. Gitu. Kalau kita menabur setiap hari, menuai Menuainya setiap setiap hari. hari. Kalau Maksudnya di situ. menaburnya setiap menit? Ya menuainya setiap menit. Gimana caranya? Enggak sebenarnya ada yang lebih dari setiap menit, setiap saat ya. Ya. Padahal tapi kan setiap saat itu bukan berarti menabur berupa duit, berupa apa. Ya. Bisa Ya. juga hidup kita berikan oleh Tuhan setiap saat ya, Ya, Cie. setiap Itu saat. Namanya menabur setiap saat ya, Cie. Ya. Ya, kehidupan ini ya hidup kita tabur dan kita juga menuai hidup kita. Menuainya berkat seperti yang khotbahnya Cici. Ya. Apa? Berkat itu bukan hanya berupa materi, tapi bisa kesehatan, Jasmani bisa dan rohani. jasmani. Tubuh jiwa roh. Betul ya? Nah, apakah kita menuai sesuatu, misalnya Aneta menuai baju, Aneta menabur baju, nanti bakal menuai baju lagi. Apakah ketika kita menabur sesuatu, kita bisa dapat tuaian yang berbeda? Bisa jadi berbeda, bisa jadi sama. Bagaimana tuh? Boleh dijelasin sedikit nggak? Kenapa bisa taburannya kok bisa berbeda? Sedangkan Karena itu ada level. Oke. Setiap dari taburan itu ada levelnya. Kalau secara yang
natural itu kalau kamu nabur benih jagung, kamu akan menuai jagung. Kalau nabur benih tomat, kamu akan menuai tomat. Mangga. Durian. Kamu nggak mungkin nabur jagung. Durian. Nah ya, sama aja. Kamu nabur jagung menuai durian, nggak bakalan deh, nggak mungkin. Itu alami, secara alami. Nah itu akan terjadi juga seperti itu. Tetapi di dalam kerohanian, di dalam kerajaan Allah itu ada tingkat yang namanya supranatural life. Itu artinya tingkatan yang lebih lagi. Yaitu ketika kamu menabur yang nggak seperti tadi. Kalau kamu jagung, nuainya jagung. Nah, tapi ada di mana kamu bisa menabur uang, ya. Kamu ingin membutuhkan tuaianmu adalah kesehatanmu. Oh bisa ya, baru nanyain tadi ini. Itu seperti itu. Jadi bila suatu saat ada kebutuhan apa kamu punyanya cuma uang, kamu bisa menabur dengan uang kamu untuk aku mau tuayan ini. Seperti itu. Nah, Ci mau nanya lagi, apakah ketika kita menabur, kan Tuhan yang menentukan kita bakal menuai apa? Nah, kira-kira tuaiannya itu berarti hak prerogatifnya Tuhan dong. Kita bakal menuai apa? Seperti Cici bilang kan, kalau misalnya kita menabur uang misalnya, lalu Tuhan memberkati kita dengan kesehatan yang luar biasa. Berarti itu adalah campur tangan dan haknya Tuhan kita mendapatkan apa? Apakah sesuai dengan Tuhan tahu apakah kayaknya anak ini butuh ini, jadi gue bakal tuai yang sesuai dengan kebutuhan anak ini, atau gimana Ci? Nah kembali lagi selalu ada level. Dan kalau kita hanya menabur secara asalan, ya, itu pun kamu juga menuainya asal. Nah oleh karena itu di dalam menabur kamu juga tidak boleh dengan asal. Kamu jadi harus tahu benih taburan ini kamu harus menabur ke mana, untuk apa, dan kamu mengharapkan apa. Jadi tidak boleh sembarangan di situ. Jadi seorang petani dia tidak akan menabur dengan asal. Sembarang benih yang dia punya dia tabur begitu saja. Tapi dia punya ada suatu pengharapan, expectation tentang aku mau menghasilkan tanaman apa. Nah, tentunya dia akan mencari bibit yang unggul, benih yang paling the best, yang paling bagus. Seperti itu. Nah, itu harus dihitungkan. Dan untuk mendapatkan sesuatu yang unggul itu ada proses yang lebih susah lagi, lebih harus banyak menyiangi, harus perawatannya lebih ini. Nah, itu adalah expectation for the harvest. Itu harus ada. Jadi kita nggak boleh menabur asal. Sudahlah, sekedar itu kalau asal itu charity kayak di dunia amal. Kasih dah itu amal. Tetapi dalam kerajaan Allah tidak ada yang asal. Jadi kamu memang harus tahu karena Tuhan itu memberikan kepada setiap dari kita itu dalam 2 Korintus 6 ya. 6 ayat 2 Korintus 9 ya. Coba. Kita buka yuk. Kita buka ya. Kan kita ini obrolan Alkitab toh? Iya. Iya. Kita harus membukanya dalam Alkitab nih. Aku mau ikut Alkitabnya Cici aja. Ini Alkitab gede. Bawa Alkitab lain kali kita. 2 Korintus 9. Betul. 2 Korintus 9 kamu yang baca bisa berkata ayat nih. Ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ya, jadi ada benih dan juga ada roti. Jadi tidak semuanya tuh benih yang diberikan kepadamu, tetapi ada roti. Nah, di dalam benih, kalau roti itu harus buat dimakan, kalau benih itu harus ditabur. Dan ketika untuk ditabur, kamu juga harus tahu yang di tanganmu ini adalah benih. Nah, harus tahu benih apa ini. Nah, disitulah kamu harus bertanya kepada Tuhan. Dan seperti Tuhan memberikan perumpamaan di dalam Matius 13, seorang penabur pergi keluar, dia menabur. Nah, kalau dia ada sebagian jatuh di tanah yang
keras, sebagian jatuh di tanah yang berbatuan, sebagian jatuh di tanah berduri, semak duri, sebagian jatuh di tanah yang subur. Nah, itu ada macam-macam hasilnya. Nah, kalau kamu sudah tahu ada tanah yang berbagai macam gitu, kamu juga kalau seorang petani yang handal, kalau dia punya benih yang hanya segenggam, dia nggak akan nabur asalan. Dia akan bertanya kepada Tuhan, kemana aku harus menabur, sehingga dia akan menabur ke tanah yang subur. Dan kalau di tanah yang subur berarti semua benih yang dia punya ini akan tumbuh. Dia nggak akan sembarangan, biarin deh, nanti akan jatuh di tanah yang keras, akhirnya nggak akan tumbuh. Jatuh di tanah yang berbatuan, nggak akan tumbuh juga, semak juga nggak. Jadi ketika kita menabur, kita ada benih dari Tuhan, kita harus bertanya kepada Tuhan, ini benih apa Tuhan? Untuk apa? Jangan semuanya dimakan. Benih dianggap roti, dihap sekali. Jadi habis dong. Pas di musim mendatang kita nggak nuai. Iya, nggak bisa menabur Sudah lagi. dihabisin. Nggak bisa menabur, nggak bisa nuai. Ya, Jadi benar-benar ada porsi yang Tuhan kasih ya, Ci. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan nih, Rul. Oke. Ada pertanyaan buat Elga. Tadi kan Bintang tamu mau bertanya. iya. Jadi kan tanah petani menabur bagaimana? Yes, men. Kaget ya. Bagaimana cara ngebedain tanah ladang yang subur sama enggak? Apakah bisa dilihat atau memang ada cirinya, atau memang kita harus aja langsung tabur semua, pokoknya istilahnya Menurut kira-kira kita gitu ya. bukan, istilahnya pokoknya ada lahan nih, kita nggak usah pilih, kita tabur semua, atau memang ada ciri-ciri tempat itu Subur. apa ciri-cirinya tempat itu subur atau enggaknya, itu kira-kira gimana? Ya. Memang kalau kita mau melihat, kalau memang kamu betul-betul adalah seorang penabur, petani, kamu akan tahu, ya kan? Kalau petani tahu, oh ini tanah nih subur nih, tanah enggak. Iya, Tapi betul. kalau kita enggak, ya satu-satunya yang tahu yaitu Sang Penabur kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berarti kita harus berdoa kepadanya, Tuhan, kemana aku harus menabur? Tanah yang subur mana yang kau kehendaki? Jadi jawabannya bukan kita melihat yang mana ya, tapi berdoa. Berdoa. Tuhan tunjukkan. Wah, Iya. luar biasa jawabannya. Biasanya tuh Cik, konfirmasinya dapatnya seperti apa ya kira-kira kalau menurut pengalaman Cici nih dulu? Pada saat seperti, kalau dari pengalaman saya, pada saat itu ketika saya tidak mempunyai hal apapun juga ya, saya dalam keadaan kekurangan, bahkan saya memiliki banyak hutang pada saat itu dan tidak mempunyai uang sama sekali, tidak ada di dompet ataupun di bank ya. Pada saat itu malah membutuhkan uang banyak untuk membayar hutang tersebut karena ditagih terus tuh sama kartu kredit segala seperti itu. Pada saat seperti itu saya hanya berteriak dan berkata pada Tuhan, aku nggak punya apa-apa, apa yang harus aku lakukan? Dan Tuhan berkata kepada saya cuma bilang gini, aku cuma punya diriku nih, apakah juga diriku harus aku jual? Saya bilang gitu ya, untuk bisa mendapatkan ini. Dan Tuhan berkata, bangunlah ya, dan lihat itu. Saya disuruh buka lemari, di situ memang ada baju-baju saya yang banyak ya. Nah, ketika saya buka lemari itu saya langsung paham. Nah, ini di sini memang adalah perlunya kita bergaul, artinya berdoa dan tahu. Ketika dibuka, tahu nih kenapa kok Tuhan suruh saya buka lemari, karena itu adalah dia menunjukkan ini adalah benihmu. Tanaman itu adalah benihmu, baju-baju itu adalah benihmu untuk kamu tabur. Nah, langsung saya bawa turun semua, saya bungkus semuanya dan saya berikan, saya tabur ke hamba Tuhan yang ada di pedesaan. Karena pada waktu itu saya sedang melakukan pekerjaan saya, yaitu sebagai fashion designer ya. Dan ketika saya memberikan pakaian itu pakaian desain saya sendiri, untuk saya sendiri, dan masih baru dan masih bagus semuanya, dalam artian seperti itu. Nah, setelah saya berikan itu ada tenggang waktu. Tidak langsung pada saat itu ada waktu, karena memang di dalam menabur dan menuai ada musimnya. Ada musim menabur, ada musim. Artinya musim itu ada waktu, tenggang waktu di mana itu bisa ini. Dan kemudian di situ setelah ada waktu sekitar mungkin seminggu atau 2 minggu, nah barulah ada orang datang untuk
menjahit baju di saya, buat baju di saya. Dan dengan demikian saya terima dia, kemudian akhirnya kan saya menerima uang ya dari itu ya. Nah dari situ saya baru perbaiki gaya hidup saya, perbaiki masalah ekonomi dalam saya, dan saya mulai mengikuti sistem kerajaan Allah, yaitu mulai saya mengambil nomor 1 adalah membayar hutang saya kepada Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Wow. Daripada kepada bank. Jadi hutang saya kepada Tuhan Utamakan itu banyak Tuhan dulu sekali. ya, Ci, ya. Apa? Perpuluhan yang sudah lama tidak saya bayar, itu adalah hutang saya. Jadi saya harus membayar hutang saya kepada Tuhan terlebih dahulu. Nah, ya orang bank itu ya akhirnya saya hadapi aja. Nanti saya bayar, saya pasti. Dan akhirnya pada suatu saat juga terbayar. Nah, hal itu terus terjadi terus. Ada orang yang buat lagi terus. Nah, dengan demikian saya mulai dalam suatu sistem kerajaan Allah, ekonomi kerajaan Allah yang sudah benar. Perpuluhan nomor 1, persembahan, kemudian mulai menabur. Nah, itu terus, dan itu terus dia jalan terus. Nah, jalan itu mulai. Seirama Ya, seperti itu. Nah, dengan demikian itu sudah mengubah gaya hidup saya. Dan tiba-tiba tidak tahu bagaimana caranya, akhirnya hutang-hutang itu Tuhan yang bisa selesaikan dengan cara yang amazing, dengan cara yang luar biasa. Ya. Tiba-tiba ada saja dari bank yang berkata, oh ini dapat diskon seperti ini, ini bisa diberhentikan seperti ini. Nah, sebagai itu banyak sekali seperti itu. Ya. Selama kalau kita punya hutang nih, ya sama orang, kita pikir hutang, waktu itu aku pikir hutangku paling banyak sama bank, tapi ternyata setelah Tuhan kasih tahu, kamu berhutang sama aku jauh lebih banyak daripada kamu ke bank. Wow. Karena saya tidak memberikan perpuluhan sudah berapa tahun, dan itu kalau kita nggak memberikan perpuluhan sekali aja dapat denda 5%. Ya 15% kan? jadinya. 15% jadinya. Ya, dari Tuhan. Jadi berkali-kali lipat ya jadi. Ya. Nah, setelah saya lakukan terus-menerus seperti itu, benar di hadapan Tuhan dengan perpuluhan, persembahan, saya rapikan semuanya, juga taburan. Nah, itu mulai ada dampaknya positif. Mulai seperti itu, dan sampai hari ini terus berlangsung seperti itu. Gitu. Taburan bisa mulai lebih besar lagi setiap harinya nambah itu, Jaya. Ya pasti otomatis. Waktu itu kalau persembahan saya nggak bisa kasih uang banyak, cuman paling waktu itu 5.000. Nah, tapi lama-lama naik, saya punya mau untuk tambahkan lagi, tambah besar lagi, sampai hari ini tambah besar lagi, tambahkan besar, seperti itu. Wow. Karena dahsyat. dari hasil yang Tuhan berikan kita bisa memberi lebih lagi. Dahsyat. Luar biasa. Sip. Mantap. Keren nih. Itu pertanyaannya Anet banyak banget. Iya nih Anet ini. Durasi Kita tanyain Anet aja. Mr. Ruli. Iya, kalau dari seri kemarin sama hari ini ya, separuh perjalanan. Separuh. Ya, separuh 30 menit nih, Ci. Udah 30 menit. Gak berasa ya. Nggak berasa. Ngobrol-ngobrol gini. Cepet. Berbicara tentang Waktunya materi, tentang perpuluhan, tentang taburan, persembahan sulung kita atau menabur apalah gitu. Nah, kalau aku mau nanya tentang tabur tuai dengan apa namanya, hukum tabur tuai. Apakah itu tabur tuai itu sama kayak hukum sebab akibat? Kalau di sini panjang sih aku tahu. Ini aku tulis nih. Ya beda sekali ya. Ya, kalau dunia mengenal di dalam ekonomi dunia itu ada sebab akibat ya, seperti itu. Tentang ekonomi, walaupun aku nggak kuliah ekonomi tapi sedikit tahu lah itu sebab akibat. Tapi tentang tabur tuai itu berbeda. Kalau sebab akibat itu hanya ada sebab, kemudian ada akibat sampai di situ. Ya. Tetapi kalau tabur tuai itu adalah lifestyle, gaya hidup dan terus menerus, dan itu merupakan suatu hukum yang fix. Dan firman Tuhan berkata, jangan kamu sesat. Bila kamu menabur dalam daging, kamu akan menuai kebinasaan dalam dagingmu. Tapi bila kamu menabur dalam roh, kamu akan menuai hidup yang kekal dalam roh. Artinya kalau di dalam sebab akibat, atau ada orang lain yang berkata ada karma, tahu karma? Nah, itu sesuatu yang nggak bisa diubah. Itu sebab akibat. Ya sama. Itu. Tetapi kalau tabur tuai, sebelum saya bertobat,
saya dulu menabur juga, memberi. Tapi disertai dengan gaya hidup saya yang tidak benar. Ya. Saya menuai, tapi hasilnya itu hasilnya itu akan seperti kayak menguap begitu saja. Ya, hasilnya itu tidak kekal. Hasilnya itu tidak bisa dinikmati, dan nikmatinya hanya sampai di jiwa aja. Kemudian tidak ada sesuatu yang membuat saya damai sejahtera, dan itu rohnya dan terus menolak ya. Dan terus akan ada kekurangan, ada kehampaan di dalam kehidupan saya. Dan kemudian bila sekarang ketika saya bertobat itu, saya menabur lagi. Itu saya menabur di dalam roh, dan itu saya akan menuai dalam roh. Nah, bila ada salah yang dulu saya tabur, ya waktu saya menabur dulu salah, otomatis contoh aja misalnya saya menabur dengan bibit yang jelek, dengan sifat yang jelek, bibit yang jelek, ya pasti akan menuai dengan hasil yang jelek juga. Walaupun kita sudah bertobat. Sekarang ada musim menabur yang waktu dulu aku dengan benih yang jelek. Sekian saya nabur. Kemudian tiba di sini saya bertobat. Dan kemudian saya ubah benih saya dengan benih yang cari yang unggul, yang bagus. Saya nabur sini. Nah, yang saya tuai di sini itu nanti akan yang saya tabur di sini itu akan saya tuai di sini juga. Saya juga tetap masih menuai yang jelek di sini. Tetapi selagi saya menuai yang jelek, selagi itu juga saya menabur yang bagus. Sehingga lama-lama dari benih yang jelek itu sampai di sini akan hasil tuai, ini ke depan jadi baik lagi semua. Jadi itu bisa diubah dengan benih. Tapi kalau karma tidak bisa diubah, sebab akibat tidak bisa diubah. Tapi kalau benih, kalau kamu dulu selama ini kamu menabur dalam kedagingan, kemudian kamu bertobat, ya, kamu langsung ubah benih dengan benih roh yang benar. Ya. Memang setelah beberapa saat setelah kamu menabur dengan roh yang benar, kamu masih akan menerima dampak hasil dari yang jelek itu. Itu konsekuensi. Tetapi kemudian setelah itu kamu sudah menabur dengan yang roh yang benar, kamu nantinya akan menuai dengan yang benar roh itu. Nah, itu akan mengubah. Gitu. Nah, berarti ini langsung nyambung ke pertanyaan kedua ini. Tadi udah sempat singgung-singgung nih. Bisakah hukum tabur tuai itu batal sih, dibatalin? Kalau dibatalin tidak bisa, karena itu hukum yang fix. Karena Tuhan sendiri berkata jangan kamu sesat. Nah, artinya kalau kamu sadar, aku selama ini salah nih, aku naburnya ini jangan jahat ini, dengan sifat yang jahat ini. Nah, kamu berubah hari ini, taburlah dengan yang baik, dengan roh, dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, selagi kamu menabur terus, tapi kamu akan merasa, kamu masih akan merasa bukan hasil tuayan dari yang kemarin. Agak kering, agak gosong nih, agak jelek nih yang hasilnya ini. Kurang sedap betul. gitu. Tapi kamu nabur lagi yang bagus, nabur lagi yang bagus. Ini kayaknya kurang manis nih buahnya kayak gitu. Karena sekarang kamu sudah ngerti, sekarang kamu nabur yang benar lagi. Nah, dan ini berapa musim lagi sudah hilang itu yang jelek. Kamu akan menuai yang baik itu. Jadi itu bukan dibatalkan, tetapi itu kamu mengganti benih yang benar. Ya, Nah, Ci, untuk sorry Kak, aku potong, aku penasaran banget. Apa-apa. Untuk kayak anak-anak nih yang baru dengar, yang baru belajar pengen menabur dan menuai. Nah, gimana cara membedakan ini menabur dari daging dengan menabur dari roh gitu? Apakah misalnya Ci, kita nih berdoa, Tuhan aku mau tabur yang mana ya? Terus ya kita asal menabur. Apakah itu juga ketika kita asal menabur tanpa tanya detail dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, apakah itu bisa disebut dengan menabur secara daging? Menabur secara daging dan atau menabur dengan roh itu adalah bukan hanya menabur dengan uang, tetapi juga pada saat ketika kamu menabur, rohmu bagaimana, hatimu bagaimana, itulah. Kalau kamu walaupun menabur banyak sekali kepada tempat yang benar, tempat yang subur, tapi pada saat kamu menabur, kamu di dalam kedagingan, di dalam hawa nafsu, di dalam hubungan kamu yang masih belum benar, kamu masih berdosa, itu sama aja menabur dalam daging. Tapi bila kamu menabur dalam roh, ketika kamu hanya menabur mungkin sedikit, tetapi kamu sudah berada di dalam kebenaran Tuhan, kamu sudah dibenarkan, kamu sudah di jalurnya Tuhan, kamu akan menuai.
Itulah nabur dalam roh. Ya. Dan masalah di dalam menabur dalam roh, ya, itu Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Ya. Nah, ini satu pertanyaan lagi nih. Ada lagi. Kalau kita kalau kita nabur nih, terus waktu kita nabur, tapi kata ada orang nih yang mungkin nabur tapi di tempat yang kering lah istilahnya. Apakah itu tidak akan bertumbuh dan tidak menuai? Apakah pasti kita menuai itu adalah menabur di tempat yang subur? Gimana itu? Ini kita buka ya di dalam Matius 13. Matius 13. Ayat. Kalau ini dari sini ke sini coba. Oke. Ayat 1. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya. Adalah seseorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya, itu jelas ya. Jadi kalau di tanah yang keras, ya tidak akan berhasil. Tapi kalau di tanah yang apa tadi? Subur. Ada batu, ya tipis, ya tumbuh. Tapi kemudian ada matahari, layu dan hilang, mati lagi. Atau di tanah yang sebagian di semak duri, itu tumbuh tapi ntar dihimpit lagi jadi nggak tumbuh lagi. Jadi hanya di tanah yang subur yang bisa menghasilkan berapa kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Jadi di dalam tanah yang subur pun ada levelnya. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau nabur memang harus di tempat yang subur. Ya dong. Kalau kita supaya menghasilkan. Kalau subur aja menuai. 30 kali lipat, Haleluya. bisa 60 kali lipat, 100. Nah, gitu. Luar biasa ini. Kayak Ishak ya. Ishak beda lagi. Lain, itu supernatural. Beda konteks lagi itu. Langsung lebih deep, itu lebih deep. Itu lebih dalam lagi. Justru waktu dia berkekeringan, justru dia. Nah, itulah tadi yang saya katakan supernatural. Lebih dalam lagi ya kan. Kalau ini kan tadi bagian subur, pasti ini justru kering cuy. Kering, nabur malah menuainya berkelimpahan. Semakin kaya dan semakin di dalam Tuhan. Ini Cik mau nanya lagi. Kirain mau kasih apa? Kasihnya pertanyaan. Kasih pertanyaan ada Cik, kasih pertanyaan. Kalau aku sih lihat itu juga Tuhan Yesus tuh luar biasa buat kita gitu. Karena kenapa? Karena kita manusia sebenarnya kita menabur dosa pasti akan menuai maut gitu. Nah, tapi dengan adanya Tuhan Yesus, walaupun kita hidup di dalam walaupun kita sudah berdosa, harus menuai maut, kematian gitu, tapi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita supaya kita bebaskan dari maut. Yang saya mau tanyakan begini sih, itu kan artinya kan Tuhan Yesus membatalkan itu, bener nggak? Tidak dong. Tidak dibatalkan. Setiap manusia akan mengalami kematian. Itu nggak bisa batal. Akibat dosa setiap manusia harus mengalami kematian, itu nggak batal.
Tapi kematian kita tidak membawa kematian. Kematian kita bila kita sudah menerima Yesus Kristus, kematian kita membawa kehidupan. Gitu. Selama kita menerima Yesus Kristus, sekalipun kita harus mati secara fisik, roh kita hidup. Ya. Jadi hukum secara alam tetap. Ya dong, harus. Tapi roh yang Tuhan Yesus mati di kayu salib membebaskan kita dari maut, yaitu dia membebaskan kita secara roh. Roh itu yang hidup. Secara roh supaya kita memiliki kehidupannya kekal, walaupun kita sudah mati secara fisik ya. Iya. Gitu. Menarik. Tadi sebentar. Jadi gak nyambung jadi pertanyaan udahlah. Dia berentetan soalnya. Berharap ada jawaban lain sebenarnya. Makanya aku bilang sama Cici nggak pernah saya nemu Cici nggak bisa jawab. Pasti selalu bisa jawab. Enggak lah. Ya udah mentok. Bisa. Udah mentok udah. Anet masih ada pertanyaan? Emang kenapa? Ada salah? Enggak, benar. Benar sih. Benar kan, karena Cici bilang kan apa yang sudah dicetuskan oleh kerajaan tidak bisa dibatalkan, betul Ci? Itu. Jadi Tetap sama dengan tabur Tuhan. berjalan. Aku tetap berjalan. Karena itu kan Tuhan berkata jangan takut akan kematian, jangan takut akan maut, sebab sangat maut sudah dimatakan oleh Tuhan Yesus. Maknanya dalam. Artinya apa? Sekalipun kita memang ditabur dalam dosa, benih dosa sehingga untuk harus menuai maut, tetapi bila kita percaya Yesus, menerima Yesus dan hidup di dalam Yesus, maut sudah tidak berkuasa atas kita. Tetapi tetap kita manusia mengalami kematian karena tubuh dan darah kita ini nggak bisa masuk kerajaan surga karena ini sudah fana, ini sudah terhisap dosa. Tapi roh kita itu diselamatkan oleh Tuhan, roh kita ditebusnya. Nah, roh ini hidup, gitu. Jadi memang fokus Tuhan tuh adalah sekarang tuh adalah roh kita ya Ci ya. Iya. Karena makanya Tuhan juga katakan jangan sesat karena ada orang yang menabur dalam Allah itu tidak bisa dipermainkan, gitu loh. Kalau kamu nabur dalam daging, sekalipun kamu nabur banyak tuh, berapa uang yang kamu berikan, ya, apapun semua yang kamu berikan, tapi kamu menabur dengan dalam kedaginganmu, artinya apa? Hidupmu masih di dalam daging, kamu nggak benar di hadapan Tuhan, kamu masih melakukan perzinahan, kamu masih melakukan serong segala macam, dan kamu masih melakukan dosa, berdusta, segala macam. Walaupun kamu nabur banyak, nggak akan bisa. Kamu tetap menuai dalam kebinasaan. Tetapi kalau kamu menabur dalam roh, artinya kamu menabur dengan sudah ketika kamu berada di jalurnya Tuhan, hidup yang benar, gitu. Dengan kamu menabur ya apa? Dengan benih yang roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu kamu menabur dengan itu, kamu akan menuainya. Dan itu akan kekal. Yang kamu tabur dengan roh itu kamu tuai, hidupmu kekal, kamu akan menikmatinya kekal. Tapi kalau kamu menabur dalam daging, kamu menikmatinya sesaat. Oke, dunia juga menganut pengajaran bukan tabur tuai, tapi seperti amal baik toh, tahu ada ya amal baik, kamu beramal memberikan segala macam. Mana ada orang yang mengadakan apa fundraising dengan segala untuk charity mana. Nah, itu mereka menikmati, ya itu pasti balik. Tetapi sesaat itu mereka terima semua secara materi, tapi rohnya mereka tetap mati selama mereka tidak menabur dalam roh. Kalau mereka hanya sekedar, apalagi yang nabur untuk bisa dilihat orang, ya, memberikan sesuatu untuk supaya namanya terkenal, nah, dia sudah menuainya dengan namanya jadi terkenal, sudah terima upahnya. Upahnya udah. Gitu, seperti itu. Tapi rohani, kehidupan rohaninya mati. Nah, gitu. Keren. Nah, Ci, tiba-tiba kelibet nih, pengen nanya. Kan ada ayat nih Ci ya, apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Apakah itu juga sesuai dengan apa yang kita tabur? Tuaiannya apakah bakal terikat di surga juga atau tidak, Ci? Apakah konteks Alkitab itu berbeda ya? Berbeda ya. Berarti aku salah, maaf ya. Ada lagi benernya, tanya melebar lagi. Kalau ini bisa dibatalkan. Betul, oke, batal. Bukan batal.
ada lagi nih. Bukan batal, itu nanti next episode karena itu kasus yang Berarti itu sistem yang lain. Case-nya beda. Ya, Case-nya. Oke. Ini kalau ada pertanyaan case-nya beda juga nggak ya kira-kira? Yang waktu orang bawa persembahan. belum. Enggak. Apa? Yang ingat kalau orang ada bersalah membawa persembahan itu dengan harus membawa persembahan tuh, Yang Jadi untuk menebus kesalahannya itu apakah juga termasuk hukum tabur tuai juga nggak ya kira-kira? Jadi ada orang berdosa untuk Perjanjian meminta lama. pengampunan korban menghapus dosa. Iya, itu apakah ada relasinya, hubungannya sama tabur tuai enggak itu? Ya maksudnya untuk merasa apa? Supaya nggak feel penebus guilty dosa ya. itu kemarin yang kalau nggak salah PA aku ingat itu loh. PA waktu PA. Dia nanya PA lagi. Bukan. Ini ada ingat. Maksudnya tanya apakah ada relasinya. Nah, mungkin kan sebuah pembelajaran juga ini buat teman-teman yang sedang menyaksikan gitu mungkin suatu. Oh, dia nanya ada relasinya atau enggak. Jadi jawabnya ada atau enggak. Sebetulnya ada dan tidak gitu. Oke. Jadi artinya gini, secara daging kamu menabur dalam dosa. Ya, kemudian kamu mau minta pengampunan ya. Dengan kamu diampuni oleh darah Yesus ya. Lalu kamu menabur di dalam kebenaran yang sudah diampuni. Yaitu dengan membawa suatu korban. Nah, itu adalah langkah awal, titik awal di mana itu merupakan bukti kamu sudah bertobat. Nah, ini maksudnya ini. Jadi ya ini. itu memang kalau kita sudah sebagai kita tahu adik kita berdosa ya, kemudian kita minta pengampunan. Itu artinya waktu kita berdosa pun kita sedang menabur dalam dosa. Kita menabur dalam daging. Tabur. Nah, kemudian kita minta ampun dan diampuni oleh Tuhan. Dan sebagai bukti pertobatanmu, kamu kembali menabur dengan roh, yaitu dengan membawa persembahan kepada Tuhan. Itu sebagai tanda bukti di mana kamu sudah bertobat. Itu perlu dilakukan dan saya pun melakukannya pada saat pertama kali bertobat. Tapi taburan yang sebelum kita bertobat itu kita pasti nuai juga kan? Oh pasti. Jadi relasinya Itu nggak ini bisa batal. Semua taburan itu nggak bisa batal. Jadi relasinya ada kaitannya yang tadi awal Cici bilang tadi kita menabur apa misalnya sejumlah persembahan atau apa, Tuhan bisa memberikan tuaian itu mungkin dari apa titik balik dari dosa kita itu sebagai ucapan syukur itu tadi aja ya. Iya, Jadi bukan istilahnya ucapan syukur aja, tapi merupakan sebagai nggak harus bukti bahwa sekarang aku menabur dalam kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Jadi sudah tidak lagi menabur dalam dosa, kedagingan. sebagai Seperti ucapan itu. syukur kita Ya. sudah diampuni. Nah itu saya lakukan juga sejak setelah saya bertobat, yang dulunya juga saya sering memberi, tetapi dengan masih dalam kedagingan. Ya, kemudian setelah bertobat dengan tadi yang saya sharingkan itu, kemudian saya menerima ada benih. Nah saya mulai memberikan persembahan khusus. Ini loh bukti Tuhan bahwa aku sudah engkau tebus dan aku mengucap syukur. Dan sekarang benihku ini dengan roh. Seperti itu. Tadi pertanyaannya luar biasa ini. Gitu. Itu yang aku tanyakan dalam juga maknanya. Gitu. Jadi setiap kita sebetulnya kalau kita bertobat kita harus memberikan sesuatu kepada Tuhan. Sebagai bukti itu. Iya. Sama apa sih? Saksi katanya ya. Saksi juga bahwa iblis sudah tidak bisa lagi mendakwa kita. Sah artinya seperti itu. Jadi kita ini sudah aku mulai menabur dalam roh dan kebenaran. Ya, haleluya. Haleluya. Jelas? Jelas. Jelas. Sudah jelas. Sangat jelas. Jelas. Kadang padahal kita yang bertanya yang nggak jelas. Kan aku udah bilang, saya belum pernah ketemu, Cici nggak bisa jawab. Pasti bisa jawab. Kita yang nanya nggak bisa nanya. Kita yang mau bertanya nggak bisa nanya. Jadi Bingung jadinya saking udah jelasnya. Belajar bareng kan jadi yang mendengar Ya. bisa belajar juga buat teman-teman semua. Ya kan? ya, jadi semuanya jelas ya, semua pertanyaan sudah terjawab. Mungkin teman-teman kalau di rumah mungkin ada pertanyaan, boleh komen di Instagram kita kali ya. Instagram boleh Ya. di Alex Tanusa Putra Ministries dan Instagram, Menara Facebook, Jakarta. Doa Jakarta, Facebook juga bisa. Juga bisa.
melalui komen juga di YouTube ini juga bisa. Sekalian deh promoin ya. Like, comment, share, subscribe Menara Doa Jakarta Official. Subscribe, follow ya. Follow. Boleh juga di Instagram. FB friend. FB page. Ya, page ya, bro. Page ya. Boleh juga semua. Nah, jangan lupa juga versi audionya bisa ada di Anchor sama Spotify. Nanti linknya akan taruh di deskripsi. Oke, sebelum kita mau akhiri ini aku mau baca tuh tadi ayat firman Tuhan ya. Tadi tentang menabur dalam daging dan menabur dalam roh, itu dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak lemah. Puji Tuhan. Saatnya kita berdoa. Yang penting pesannya kan apa? Dari tadi kita bicara terus, host dong yang berdoa. Jadi pesannya apa? Jadi istilahnya jangan berhenti menabur. Terus lakukan taburan. Supaya jangan cuma berbaik, supaya padahalnya apa nanti? Akan bisa menuai buat teman-teman. Akan menuai hidup yang kekal. Amin. Nah, jangan nanti aku minta bintang tamu yang berdoa. Doanya dong. Ya, berdoa. Iya. Kami mengucap syukur Tuhan buat saat ini kami boleh membicarakan firman Tuhan tentang tabur tuai Tuhan. Kami percaya setiap firman Tuhan tidak ada suatu pun yang tidak penting. Firman Tuhan selalu membuat kami bertumbuh. Kami percaya Tuhan bahwa jika kami menabur, kami akan menuai. Kami percaya ajar kami untuk bisa lebih lagi menabur dan menabur dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatunya. Amin. Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarkanlah kami boleh selalu melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar setiap kami supaya selalu taat dan setia untuk melakukan segala firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkati acara podcast ini Tuhan. Kami percaya biarkanlah acara ini bisa menjadi berkat. Amin. Bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau pakai juga JLK yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi setiap saat, Engkau urapi semakin hari, Engkau pakai semakin lebih dahsyat lagi Tuhan. Dan juga teman kami Ruli, supaya Kau berikan hikmat setiap saat supaya bisa menjadi berkat melalui program acara podcast ini Tuhan. Dan Anet, serta Ko David, semuanya Tuhan, kami percaya supaya kami tidak jemu-jemu melayani Tuhan. Dan kami bisa mempersiapkan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya Tuhan. Hidup kami persiapkan yang sebaik mungkin Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sempurnakan seluruh isi doa kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke teman-teman, kita akan akhiri podcast kita hari ini. Nah, nanti kita akan ketemu dengan topik yang lebih menarik. Ya. Yang lebih di seru. Episode yang luar biasa. Yes. Next, kita sengaja nggak mau sebutin. Ya. Stay tune. Supaya stay tune, supaya penasaran. Yeah. Ya oke ya. Okay. See you. Untuk next episode. God bless you. Oh. God bless you.